Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung kembali di Morning with the Word di YouTube channel saya Mario Marcelo. Saya percaya seharian ini Tuhan mau kasih lihat kebaikannya. Seharian ini kasih sayangnya akan dinyatakan buat setiap kita. Mari sebelum kita masuk lebih jauh menjalani hidup di hari ini, saya mengajak setiap kita renungkan firman Tuhan, kita belajar firman Tuhan, kita ingat janji-janjinya. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, satu hati kita berdoa. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat pagi ini, nafas kehidupan yang Tuhan kasih, kebaikan yang Tuhan tunjukkan, yang kami percaya Tuhan punya, Tuhan sediakan buat kami sepanjang hari ini. Namun sebelum kami masuk lebih jauh menjalani hidup di hari ini, kami rindu memulainya dengan renungkan janji-Mu, renungkan firman-Mu. Kami berdoa pakai hamba-Mu yang disampaikan kuasa dari kerajaan sorga. Dalam nama Yesus kami doa, haleluya, amin. Puji Tuhan, pagi ini kita akan bahas tentang sangat bisa diandalkan. Saya ulang, kita akan bahas judulnya sangat bisa diandalkan. Ini pasti tentang Tuhan. Yuk kita lihat 2 Tawarik 16 ayat 9. Di sana dikatakan, karena mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Mata Tuhan menjelajah, mata Tuhan melihat-lihat ke seluruh bumi, mencari orang-orang yang mau sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh apa? Sungguh-sungguh hatinya mengandalkan Tuhan. Sungguh-sungguh hatinya bersandar pada kekuatan Tuhan. Sungguh-sungguh hatinya melekat pada Tuhan. Mata Tuhan mencari, menjelajah untuk melimpahkan kekuatannya kepada orang-orang yang bersungguh hati akan Dia. Tuhan senang kepada orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan suka diandalkan. Yuk kita buka Yeremia 9 ayat 23, dikatakan seperti ini. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Ayat 24, tetapi siapa yang mau bermegah, bermegahlah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah yang Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan bilang Tuhan senang kalau kita bermegah. Tuhan mau kita bangga kalau kita tahu bahwa Dia suka tolong kita. Tuhan bangga kalau kita yakin bahwa Tuhan mau menunjukkan kasih dan kebaikannya buat kita. Saya ingat di perjanjian lama ada satu tokoh yang ketika diserang musuh, dia bersandar pada Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan. Dia mencari Tuhan. Dia percaya Tuhan mau menolong dia. Karenanya dia cari Tuhan. Siapa tokoh itu? Yosafat. Yosafat diserang 3 kerajaan besar. Lalu Yosafat menjadi takut. Wajar ketika ada tantangan, ketika ada masalah, kita jadi takut. Tapi jangan berhenti sampai ditakut. Lakukan seperti Yosafat. 2 Tawarik, yuk kita buka 2 Tawarik 20 ayat 3, dikatakan seperti ini. Yosafat menjadi takut, lalu ia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ketika engkau takut, ambil keputusan, cari Tuhan, andalkan Tuhan, bersandar pada kekuatannya, percaya Tuhan mau menolong kita, percaya Tuhan bersedia, Tuhan senang kita andalkan, dan Tuhan bersedia menunjukkan kekuatan kuasanya, bahkan dikatakan melimpahkan kekuatannya kepada kita yang sungguh hati akan Dia. Lalu dikatakan seperti ini, ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ayat 4, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota Yehuda untuk mencari Tuhan, bersandar pada Tuhan. Tuhan senang diandalkan. Yosafat mencari Tuhan. Dia berharap diluputkan dari serangan 3 kerajaan ini. Tapi waktu dia mencari Tuhan, ini buktinya Tuhan senang kita percaya bahwa Tuhan mau tolong kita.
Tuhan senang kita bersandar pada kekuatannya. Buktinya ketika Yosafat cari Tuhan, bersandar pada kekuatannya, yang terjadi ini janji Tuhan. Di ayat 17, 2 Tawarik 20 yang tadi kita baca, sekarang baca ayat 17. Dikatakan seperti ini, dalam peperangan ini kata Tuhan, tidak usah kamu bertempur. Bahkan ketika cari Tuhan, Tuhan bilang kamu gak usah bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu. Katanya cukup berdiri kata Tuhan. Nggak usah perang. Aku yang perang ganti kamu. Kamu berdiri aja, kamu lihat aja. Wow, luar biasa. Dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Jangan takut hadapi masalahmu. Jangan takut hadapi hutang-hutangmu. Jangan takut hadapi sakit penyakitmu. Jangan takut hadapi urusan rumah tanggamu. Jangan takut menghadapi setiap tantangan, menghadapi setiap urusan yang belum selesai. Hadapi itu, Tuhan menyertaimu. Ketika engkau bersandar pada kekuatan Tuhan, Tuhan bilang, engkau gak perlu bertempur, aku yang perang ganti kamu. Kamu cukup berdiri dan lihat aku buka jalan. Dan tangan manusia gak bisa buka, aku buka jalannya. Apa yang gak pernah kamu pikirkan, gak pernah timbul dalam hatimu, tidak pernah engkau dengar, yang terbaik Tuhan kasih buat kita. Amin. Ketika Yosafat cari Tuhan, dia bukan cuma diluputkan, tapi Tuhan bilang, kamu punya kesempatan lihat kebaikan Tuhan. Kamu gak usah bertempur, kamu berdiri saja. Dan kita tahu kalau kita baca terus ayat 20, Tuhan melakukan penghadangan. Tuhan menghadang musuh-musuhnya Yosafat. Dan Yosafat mengalami kemenangan. Saya percaya Tuhan rindu tiap hari di hidupmu, engkau mengalami kemenangan. Saya nggak tahu masalahmu apa, tapi andalkan Tuhan. Tuhan senang diandalkan. Tuhan justru lagi mencari, matanya lagi menjelajah ke seluruh bumi, mencari orang-orang yang mau mengandalkan, bersandar pada kekuatannya. Dan Tuhan bukan kasih biasa, Tuhan kasih lebih. Tuhan perang ganti kita. Tuhan buka jalan, Tuhan tolong, Tuhan sertai kita. Puji Tuhan, bagikan kabar baik ini kepada banyak orang. Saya percaya dari sekian banyak yang engkau bagikan, ada beberapa orang yang pasti diberkati dengan firman ini, dan mereka akan datang pada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Terus maju dalam Tuhan. Selamat pagi, see you, God bless you.